Halo Sobat Terus, kita masuk ke sesi kedua dalam e-course Manajemen Energi dan Waktu. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas mengenai Matrix Eisenhower, dan Matrix Eisenhower ini sering disebut sebagai manajemen energi waktu yang paling efektif. Namun kalau upaya kita bahas nanti, kita akan sadar bahwa yang dibahas di matrix ini bukan waktunya, tapi aktivitasnya. Yang pada akhirnya berujung mana ke energi juga, karena aktivitas itu berdasarkan energi yang kita miliki. Nah, apa yang membuat matrix Eisenhower ini penting? Matrix Eisenhower ini akan mengajarkan kita cara untuk menetapkan prioritas. Tanpa prioritas, orang tuh nggak bakal produktif. Di sini teman-teman sekalian, kalau punya teman yang produktif banget, dia melakukan sesuatu bisa mencapai banyak hal gitu. Tanya prioritasnya dia akan menjawab sedikit prioritas. Sementara kalau ada temannya kenalannya gitu, yang kayaknya dia tuh kerjanya banyak banget, cuman kayaknya hidupnya gitu-gitu aja. Tanya ke dia apa prioritasnya. Biasanya orang seperti ini nggak bisa jawab, atau dia menjawab prioritasnya tuh banyak banget. Nah, disinilah penting bagaimana kita ketika ingin mengatur energi, kita harus melihat prioritas kita apa. Dan prioritas ini nggak bisa kita bangun kalau umpamanya kita nggak punya goals. Itu mengapa di terus.id, e-course yang pertama kali saya buat adalah mengenai goal setting. Karena bagaimana seseorang bisa menetapkan, saya harus melakukan ini hari ini kalau umpamanya dia nggak punya goals jangka panjang. Kalau umpamanya orang pendapatannya 5 juta, ingin naik jadi 10 juta. Kan ada perbedaan antara mendapatkan 5 juta dengan 10 juta. Nah, ketika dia menetapkan target baru, goals baru, otomatis dia harus punya prioritas-prioritas baru. Misalkan, kalau umpamanya di 5 juta, dia pakai sosial media itu ya buat nampang doang, buat asik-asikan. Ketika dia ingin menaikkan menjadi 10 juta, dia mulai berpikir, oh sosial media bisa kita gunakan untuk meningkatkan pendapatan. Jadi dia mulailah belajar mengenai marketing di Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, jadi pertama adalah tetapkan goals-nya dulu, baru kita masuk ke matrix Eisenhower-nya. Nah, jadi matrix Eisenhower ini berkaitan dengan 4 kolom. Teman-teman bisa search di Google gitu, matrix Eisenhower, akan muncul kurang lebih semuanya seperti ini. Jadi ada 4 kolom, kiri atas important, urgent, kanan atas not urgent, important, kiri bawah not important, urgent, kanan bawah delete. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ini saya akan terangkannya di ebook Play and Pause. Jadi teman-teman bisa download ebooknya lewat terus.id, itu gratis. Play and Pause 21. Nah di sini kita dibagi 4 kolom. Nah yang paling kiri atas itu penting dan mendesak. Misalkan pesanannya seorang klien, dia harus segera dilakukan atau dikerjakan, atau paling nggak direncanakan. Karena apa? Kalau nggak segera ditindaklanjuti, kita kemungkinan akan kehilangan klien. Kehilangan klien berarti kehilangan pendapatan. Intinya ketika kita melihat di sini, kiri atas, dia dampaknya itu bisa langsung terasa dan dampaknya cukup besar gitu kita. Anak lagi sakit, kalau nggak segera diantar ke dokter, nggak dicek, bisa bahaya kan? Atau nggak kita sendiri yang sedang sakit, kalau nggak segera dicek, ini akan bisa membahayakan diri kita. Jadi lihat kiri atas ini mendesak dan penting, harus segera dilakukan. Minimal bikin rencana di sini. Baru kanan atas, dia penting tapi tidak mendesak. Nah ini yang menarik. Contohnya yang teman-teman lakukan sekarang, belajar. Jadi mempelajari manajemen waktu dan energi itu nggak mendesak, tapi penting. Karena apa? Karena ketika kita nggak mempelajari yang di kanan ini, dia bisa berubah menjadi kiri atas. Orang-orang yang nggak mempelajari bagaimana cara memanage energinya, suatu hari dia akan dipaksa untuk belajar. Sama seperti olahraga. Emang olahraga itu mendesak nggak sih? Kita bisa melakukannya kapan aja. Penting nggak? Semua orang saya yakin sepakat penting olahraga. Kalau orang nggak olahraga, begitu sakit, dia akan dipaksa untuk berolahraga kemudian hari. Kemudian membangun relasi. Membangun relasi penting nggak? Penting, saya yakin. Mendesak nggak? Enggak. Kita nggak harus setiap hari untuk
ketemu orang gitu, membangun relasi. Tapi pada saat kita terdesak, kecepit, otomatis ini berubah menjadi penting dan mendesak. Jadi kalau umpamanya orang nggak membangun relasi, pada saat waktu luangnya dia akan terdesak. Dia harus mencari relasi di saat-saat sempit. Misalkan di saat-saat luang dia nggak menambah teman untuk bisnis dan lain sebagainya. Dia akan terdesak. Di saat yang terdesak dia harus mencari teman, relasi baru. Nah, inilah yang dimaksud dengan tidak penting, tidak mendesak, tapi dia penting. Nah, kemudian ada yang di bawah tadi, yang harus kita delegasikan. Dia nggak penting, tapi dia mendesak. Contohnya, teman-teman, seorang entrepreneur atau bisnis, hal-hal penting seperti apa? Menjawab pertanyaan-pertanyaan klien, menjawab email, posting di sosial media, buat konten. Ini adalah hal yang penting pada saat ini. Tapi apakah ini harus dilakukan sendiri? Enggak juga. Untuk menjawab pertanyaan klien, kita bisa mempekerjakan seorang admin. Untuk bangun konten, kita bisa partneran sama seseorang. Atau kita bayar orang untuk bikin konten. Sosial media sekarang banyak agen-agen sosial media, kita bisa bayar juga. Kenapa harus didelegasikan? Kalau nggak didelegasikan, dia akan menghabiskan waktu untuk yang tidak mendesak tapi penting sama mendesak dan penting. Jadi pada akhirnya ketika ini nggak didelegasikan, kita nggak bisa waktu untuk belajar, nggak bisa, waktu untuk membangun relasi nggak bisa, olahraga nggak bisa, me time nggak bisa. Padahal itu hal-hal yang penting, dan terkadang hal yang penting mendesak juga kita nggak mampu. Karena kita terlalu sibuk, akhirnya walaupun sakit kita harus tetap bekerja. Padahal seharusnya kita cek ke dokter. Nah, inilah yang harus didelegasikan. Kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang harus dihilangkan. Ini adalah hal-hal yang sifatnya mendistrak, yang membuat pikiran kita bercabang, energi kita bercabang. Itu seperti main sosial media nggak jelas, main game. Main game ini masih sebagian orang, kalau untuk saya pribadi, saya menganggap saya nggak suka main game gitu kan. Saya ini buang-buang waktu. Tapi ada orang-orang tertentu yang bagi dia main game itu justru penting, tidak mendesak. Jadi kalau dia stres, dia tuh butuh main game. It's okay, setiap orang akan berbeda-beda. Mungkin sebagian orang nggak suka nonton film, berarti nonton film harus dihilangkan sama dia. Bagi saya suka nonton hal-hal yang seperti biografis ke lainnya. Nah, bagi saya itu penting dan tidak mendesak. Jadi saya meluangkan waktu gitu seminggu sekali nonton film biografi untuk mencari inspirasi. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk membuat matrix Eisenhower. Di sini ada cara yang sederhana. Ini saya menggunakannya dengan Excel. Jadi kita bagi ke dalam 3 prioritas dan yang satu yang bukan prioritas. Nah, caranya gimana? Caranya kita bikin dulu, kita data dulu, aktivitas kita sehari-hari apa. Ini harus ketahuan. Aktivitas kita hari Senin apa aja, Selasa apa aja, sebanyak itu kita lihat. Kemudian satu persatu kita lihat. Ini masuknya kemana? Misalkan yang urgent. Yang urgent adalah misalkan menambah kontak adalah hal yang urgent. Setiap minggu harus kita tambah agar pendapatan nambah. Atau ini sebetulnya bisa important, maaf. Kita bikin yang sekalian mendesak aja ya. Misalkan produksi. Kita bikin yang sekalian sangat mendesak, produksi. Ada pesanan barang harus segera diproduksi. Atau enggak, cari supply barangnya. Kemudian menangani keluhan klien. Ini adalah hal yang urgent. Kalau nggak segera ditangani, klien bisa pindah ke lain hati. Nah, jadi kita segera, kalau ada klien yang mengeluh, kita langsung berada di sana. Ini hal-hal yang mungkin, berarti saya juga menangani klien, saya juga produksi, saya juga mengatur, ngecek jumlah barang dan lain sebagainya. Kita lihat
mana yang urgent, itu dimasukkan di kiri atas. Dia penting dan dia mendesak. Kata kuncinya adalah efeknya akan langsung terasa. Cukup berat gitu, di urgent kalau main nggak dilakukan. Kemudian di prioritas kedua adalah hal yang penting tapi dia tidak mendesak, seperti belajar, bangun relasi. Nah di sini nanti kontak bisa ditambahkan, nambah database kontak dan lain sebagainya gitu kan. Terus me time. Jangan salah ya, me time itu hal yang penting karena kalau umpamanya orang nggak sempat untuk me time, biasanya dia bisa terganggu secara mental. Kemudian di sini ada olahraga. Kemudian di sini bisa jadi juga nah ini tinggal dilihat. Saya harus belajar. Misalkan setiap hari saya harus belajar. Kalau umpamanya teman-teman ngikutin YouTube saya, di situ ada saya sharing mengenai metode 20-20-20, di mana setiap hari luangkan waktu 20 menit untuk belajar. Kemudian membangun relasi. Kemudian me time, di mana biar kita bisa refleksi diri. Sebetulnya apa yang kita kerjakan dalam hidup ini? Apa yang sebetulnya kita benar-benar inginkan? Apa yang membuat hidup kita lebih berarti? Itu kita butuh refleksi, kita butuh me time. Olahraga untuk menjaga kesehatan kita. Jalan-jalan mungkin sebulan sekali dijadwalkan. Yang ini, yang urgent ini, prioritas pertama, ini adalah yang harus segera dieksekusi. Minimal rencananya ada. Jadi begitu ada klien, langsung buat rencana. Ini urgent. Yang important, prioritas kedua ini harus di schedule. Harus kita punya, oke, saya belajar setiap hari 20 menit. Oke, setiap bulan saya ikut training sekali. Oke, setiap minggu saya ngumpul bareng entrepreneur lain untuk nambah relasi. Untuk me time 2 minggu sekali. Saya menyendiri selama 1-2 jam. Olahraga seminggu 3 kali. Jalan-jalan sama keluarga sebulan sekali. Ini important, prioritas kedua harus punya schedule. Kemudian di sini adalah yang didelegasikan. Yang didelegasikan seperti jawab pesan WA, itu tinggal pakai admin, buat konten, bisa kerjasama, posting, bisa taruh orang untuk posting setiap hari ya. Dicari sebanyak mungkin apa yang bisa didelegasikan kepada orang lain. Jadi hal ini kalau mau yang nggak dilakukan, dia juga bertampak. Tapi hal ini bisa dilakukan oleh banyak orang sebetulnya. Jadi bukan harus kita yang turun tangan. Kemudian yang dieliminasi, misalkan nongkrong nggak jelas. Tadi saya ada video game, di sini nggak saya masukkan, karena ada beberapa orang yang saya tahu ternyata dia tuh butuh refreshingnya dengan main video game, itu oke aja. Atur-atur aja gitu loh. Yang penting kan nggak kebablasan di situ. Jadi tetap bisa relax dan lain sebagainya. Ada nongkrong nggak jelas, ada gosip segala macam, dieliminasi sebanyak mungkin di sini. Nah, idealnya bagaimana kotak ini? Idealnya kotak yang di kiri atas itu jumlahnya lebih sedikit isinya daripada yang kanan atas. Oke. Jadi gimana caranya? Jangan sampai kita kejebak sama yang prioritas pertama, karena dia akan ngambil fokus pada saat itu, pada saat itu, pada saat itu. Akhirnya kita nggak bisa sempat mikir jangka panjang. Nah, di sini di prioritas kedua bikin lebih banyak dari prioritas pertama. Prioritas ketiga lebih banyak dari prioritas kedua kalau mau. Nah, jadi yang didelegasikan usahakan lebih banyak lagi. Walaupun iya beberapa orang akan ngomong, kan saya masih tarafnya bawahan, saya nggak punya bawahan lagi gitu, saya masih staff. It's okay, nggak masalah. Cuman coba di kalau main teman-teman apalagi udah jadi pengusaha yang ini delegasikan apa aja. Ini prioritas ketiga. Kenapa ini prioritas? Kalau ini nggak diprioritaskan, nggak dipikirkan, yang dua ini bakal amburadul, bakal berantakan. Dan yang ini usahakan lebih banyak lagi. Jadi nongkrong nggak jelas, buang. Hadir ke undangan yang maksudnya cuman ya kayak
sifatnya itu ngumpul-ngumpul tapi nggak ada faedahnya. Iya, ngomongnya sih itu kita bakal reuni segala macam, cuman nggak ada faedahnya buat apa gitu. Terus jalan-jalan yang orang sumpek, jalan-jalan yang cuman wasting time, buang. Terus misalkan scrolling di, nah ini yang paling seru nih, yang paling juga sering dilakukan oleh banyak orang. Sosmed, ngabisin waktu di sosmed. Buang. YouTube sekali-sekali aja. Facebook sekali-sekali aja. Nah, ini teman-teman lihat kotak ini. Perhatikan satu-satu. Mana yang urgent coba dilihat. Oke, produksi. Produksi ini apakah bisa didelegasi ya? Apakah bisa ditata setiap berapa bulan sekali? Kalau menangani keluhan klien bisa datang kapan aja untuk keluhan. Berarti kita harus menyediakan waktu. Begitu ada klien yang mengeluh, kita hadapi. Kita langsung anggap, oh ini prioritas pertama. Begitu kita sakit, kita langsung ngomong, ini prioritas pertama, kesehatan saya. Kalau saya sakit, saya nggak bisa bekerja dengan baik. Kemudian di sini kita buat schedule. Gimana caranya terus bisa menambah ilmu dan lain sebagainya. Delegasikan hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang lain. Jangan kita ngabisin waktu untuk itu. Eliminasi hal-hal yang cuman wasting time, ngebuang waktu. Nah, jadi disitulah pentingnya kita bisa menata Eisenhower ini. Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan Eisenhower, nanti enak gitu loh ketika kita punya goals, terus kita menghadapi satu kejadian. Kita tinggal tanya, ini prioritas 1, 2, atau 3? Ini bisa didelegasikan atau enggak? Ini harus ditangani sekarang atau enggak? Terus kita juga akan bisa membuat nanti di video berikutnya kita akan membahas mengenai ritual, bagaimana kita menambah energi setiap hari agar kita tuh fresh di pagi hari ketika memulai hari. Nah, itu juga berkaitan dengan prioritas kedua, membangun ritual harian. Nah, disinilah pentingnya kita memahami setiap blok, setiap kotak di Eisenhower ini, teman-teman utak-utik sendiri. Kalau kurang jelas bisa lihat di Google, ada banyak sumbernya. Yang jelas itu tadi. Ketika kita bisa mengerti seperti apa kerja matriks Eisenhower, kita akan lebih bisa untuk menetapkan prioritas kita. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang berikutnya, video mengenai bagaimana kita menetapkan sebuah ritual, prioritas, dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya, saya minta teman-teman bikin dulu, sebelum lanjut ke video berikutnya, mendata semua kegiatan setiap harinya, baru membuat matriks Eisenhower-nya. Setelah itu, baru nonton video ketiga. Siap.